Oke, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori pameran seni rupa, di mana hal-hal tentang seni rupa akan kita bahas dalam materi ini terkait dengan pamerannya, seperti itu. Oke, kita langsung saja materi apa yang bisa kita bahas. Kalau kita berbicara tentang seni rupa, berarti kita sedang membahas tentang semua karya seni yang bisa dinikmati dengan indera mata atau dengan indera penglihatan kita. Selama karya seni tersebut bisa kita nikmati dengan indera penglihatan, berarti bisa kita masukkan dalam golongan seni rupa. Oke, kita lanjut. Kalau kita melihat gambar seperti ini, pasti kita akan langsung mengetahui bahwa ini adalah situasi pameran ya. Kita bisa melihat di sini, ini ada pameran lukisan. Lukisannya ditempel di panel-panel seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan ini ada lukisan dan ada karya yang bisa kita namakan karya seni instalasi ya, karena kalau di sini kita lihat dia menggunakan media yang bermacam-macam. Kemudian ini ada visualisasi orang sedang melihat karya seni ya. Jadi kalau sebuah pameran itu memang biasanya ada pengunjungnya dan bisa menikmati karya tersebut. Seperti itu. Oke, ini lanjut lagi. Di sini kita bisa melihat ada beberapa patung manusia, kepala manusia yang diletakkan di pustak ya, ini ya, balok kayu yang digunakan untuk meletakkan karya 3 dimensi, itu namanya pustak. Kita bisa melihat di sini adalah pameran 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, kita lanjut saja. Apa itu pameran seni rupa? Ini adalah pengertian secara umum. Pameran seni rupa adalah kegiatan yang dilakukan oleh para seniman, baik itu perorangan ataupun kelompok, untuk menyampaikan ide, gagasan pada masyarakat melalui media seni rupa, sehingga pameran tersebut dapat menjadi alat komunikasi antara seniman dengan sang apresiator. Jadi memang pameran bisa menjadikan sebagai sarana untuk memediasi antara seniman dan apresiator, supaya orang yang melihat karya tersebut akan menjadi lebih mudah dan lebih mengerti tentang karya-karya yang dibuat oleh seniman. Jika karya tersebut oleh seniman tidak pernah dipamerkan, itu mungkin orang lain akan susah untuk mengenal seniman tersebut, susah untuk menikmati karya seni yang sudah dibuat oleh seniman tersebut, karena tidak dipublikasikan dalam sebuah pameran. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada beberapa fungsi pameran, khususnya yang karya seni rupa. Oke, yang pertama adalah sebagai sarana edukasi, yaitu sarana untuk memberikan pelajaran-pelajaran, sarana untuk memberikan sebuah pendidikan atau mengedukasi sesuatu hal melewati karya tersebut. Contohnya misal ada sebuah karya lukis tentang, kita ambil contoh saja tentang cinta lingkungan, seperti itu. Jadi ketika di situ ada karya-karya seni yang bertema tentang lingkungan kemudian dipamerkan, maka masyarakat yang melihat tentang karya tersebut akan mempunyai wawasan juga tentang cinta lingkungan, misal seperti itu. Atau contoh yang lain tentang tema sebuah keadaan negara, misal tentang pemerintahan yang bebas korupsi, misal seperti itu. Jadi di situ ketika ada karya-karya yang bertema tentang korupsi, jadi masyarakat akan menjadi teredukasi atau mempunyai wawasan tentang tema anti korupsi, seperti itu. Yang kedua adalah sebagai sarana apresiasi. Apresiasi itu adalah menghargai sebuah karya. Jadi pameran karya seni rupa itu termasuk sebagai cara untuk menghargai karya yang dibuat oleh seniman tersebut. Oke, untuk yang ketiga sebagai sarana prestasi. Jadi pameran itu adalah bukti bahwa seniman tersebut mempunyai sebuah karya yang patut untuk dipamerkan.
yang layak untuk dinikmati oleh orang lain. Jadi sebagai sarana untuk menunjukkan prestasi seniman tersebut sehingga dia bisa mempunyai eksistensi di masyarakat. Yang keempat adalah sebagai sarana rekreasi. Karena sebuah karya seni itu bisa menjadikan hiburan orang yang melihatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa tempat pameran juga bisa kita jadikan sebagai tempat rekreasi, seperti itu. Jadi ini adalah 4 fungsi pameran secara umum. Jika di situ ada fungsi-fungsi yang lain, misal sebagai sarana kesehatan atau untuk terapi dan sebagainya, itu masih bisa ditambahkan. Tetapi untuk fungsi secara umumnya bisa kita katakan 4 fungsi ini, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada tujuan pameran seni rupa. Kita ambil 3 tujuan, yaitu tujuan sosial, tujuan komersial, dan tujuan kemanusiaan. Tujuan sosial itu bertujuan untuk kehidupan masyarakat secara umum tanpa imbalan, seperti itu, atau bertujuan untuk menghidupkan kegiatan berkesenian di wilayah masyarakat, seperti itu. Yang kedua adalah tujuan komersial. Tujuan komersial tentu saja ada faktor-faktor ekonomi yang diusahakan bisa mendukung pameran seni rupa. Misal ada jual beli di tempat pameran tersebut yang bisa membuat saling menguntungkan antara seniman dengan orang yang melihat karya. Yang berikutnya adalah tujuan kemanusiaan. Jika di sini ada tujuan kemanusiaan, berarti pameran tersebut ada pesan-pesan yang bertujuan untuk kemanusiaan. Misal di situ ada kampanye tentang anti narkoba, atau di situ ada pameran yang bertujuan tentang kampanye anti korupsi atau kehidupan yang lebih damai, seperti itu. Jadi ada tujuan-tujuan kemanusiaan, atau mungkin bisa juga pameran tersebut ada unsur jual belinya, jual beli karya, tetapi hasil karya yang dijual tersebut, hasilnya atau uangnya itu didonasikan untuk tujuan kemanusiaan. Itu juga bisa, misal disumbangkan ke tempat panti asuhan atau panti jompo dan atau orang yang membutuhkan, orang duafa yang membutuhkan, itu bisa juga seperti itu. Jadi ada tujuan-tujuan kemanusiaan khusus yang ingin dicapai dalam pameran tersebut. Nah, ini untuk tujuan secara umumnya kita ambil 3 itu. Untuk tujuan yang lain mungkin masih bisa ditambahkan kemudian. Berikutnya, ini ada unsur-unsur dalam pameran seni rupa. Kita baca saja. Tentu saja dalam pameran karya seni rupa itu harus ada karya. Harus ada karya seni rupa yang dipamerkan. Seperti itu. Baik itu karya 2 dimensi maupun karya 3 dimensi, itu harus ada karya yang dipamerkan. Kemudian ada panel, sketser, standar display, atau box untuk memajang karya seni. Jadi ini adalah alat-alat yang bisa dipakai untuk mendukung karya seni tersebut supaya bisa dipajang di tempat pameran tersebut dengan baik, tertata dan indah, seperti itu. Berikutnya adalah ada dekorasi, yakni perlengkapan untuk menyajikan karya seni agar lebih indah. Jadi jangan sampai hanya sekedar menata karya saja tanpa memberikan mungkin tambahan-tambahan hiasan supaya karya tempat pameran tersebut juga menjadi lebih menarik. Seperti itu. Kemudian adalah sound system, yakni sarana audio yang diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pengunjung pameran, ya. Sound system yaitu sarana audio yang diperlukan untuk menciptakan suasana nyaman untuk pengunjung pameran. Jadi supaya pameran tersebut lebih terlihat menarik dan hidup, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada label karya,
label karya digunakan untuk menulis identitas, bisa ada judul, pencipta, teknik, tahun pembuatan, dan ditempel di dekat karya seni yang dipamerkan. Ini agar karya tersebut menjadi lebih komunikatif dan orang yang melihatnya itu akan lebih fokus dengan karya tersebut. Nah, jika orang yang melihat itu bisa mengetahui ini senimannya siapa yang buat, judulnya, tahun pembuatannya, atau teknik yang digunakan apa, itu karya tersebut akan menjadi lebih informatif, jadi menjadi lebih menarik lagi. Berikutnya adalah katalog, yakni lembaran petunjuk yang berisi penyelenggaraan pameran. Katalog ini isinya bermacam-macam, bisa kata pengantar dari panitianya, ada sambutan dari pejabat yang berwenang, atau mungkin ada tulisan kurator, seperti itu. Dan karya yang ditampilkan di pameran tersebut juga akan dibuat buku katalognya, supaya orang yang melihat katalognya itu akan lebih mudah memahami karya yang akan dia lihat di pameran tersebut. Berikutnya adalah buku tamu yang diisi oleh pengunjung pameran. Buku tamu ini memudahkan penyelenggara pameran untuk mengetahui siapa saja yang telah hadir melihat pameran tersebut. Buku kesan atau pesan digunakan untuk mengetahui tanggapan pengunjung terhadap karya yang dipamerkan. Buku pesan dan kesan ini sangat bermanfaat sekali untuk penyelenggara dan seniman karena bisa memberikan masukan yang tentu saja bisa membangun atau menjadikan pameran tersebut menjadi lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi buku kesan dan pesan ini sangat penting karena bisa membantu perkembangan dari pameran-pameran selanjutnya dan perkembangan dari seniman yang melakukan pameran tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada jenis pameran seni rupa. Nah, menurut jumlah pesertanya, pameran seni rupa ada pameran tunggal dan kelompok. Mudah dipahami ya. Untuk pameran tunggal itu dilakukan oleh satu seniman saja yang melakukan pameran. Sedangkan pameran kelompok itu terdiri dari beberapa seniman yang melakukan pameran pada satu tempat. Jadi ini tergantung dari peserta pamerannya, tergantung dari senimannya yang membuat karya tersebut. Menurut sifatnya ada pameran insidental, pameran rutin, dan pameran permanen. Pameran insidental itu jika kita melihat di situ pameran yang hanya karena suasana tertentu, misal karena sedang hari raya atau sedang ada suasana tertentu, acara tertentu, kita mengadakan pameran. Jadi tidak terencana sebelumnya. Tapi karena ada sebuah event, acara, kemudian diadakan sebuah pameran. Kalau pameran rutin, itu pameran yang sudah terencana setiap saat tertentu, misal setiap tahun, setiap bulan, itu diadakan secara rutin. Nah, itu pameran masuk ke pameran rutin. Atau pameran permanen adalah pameran yang selalu dilaksanakan pada suatu tempat yang dilakukan terus-menerus. Misal ada sebuah bangunan, toko, hotel, atau tempat-tempat khusus untuk pameran yang setiap saat selalu mengadakan pameran. Karena di situ memang bisa disampaikan pameran dengan mungkin tingkat pengunjung yang banyak. Jadi selalu ada pameran di situ. Seperti itu. Oke, mungkin untuk jenis-jenis pameran bisa saya sampaikan itu dulu ya, 2 dulu. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya tentang jenis-jenis pameran. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa kita jadikan untuk tambahan ilmu. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video saya. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.